Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 11 IPA 2, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya? Oke, kita sebelum memulai pembelajaran silahkan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa? Alpan, silahkan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Baik, berdoa telah dilaksanakan. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran ya. Di 11 MIPA 2 dengan 28 siswa. Ade Muhammad Fauzan tidak hadir ya. Kenapa Ade? Sakit. Apa? Oke, absensi sudah dilakukan ya. Ada beberapa siswa yang tidak hadir. Baik, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Yang belum bisa bergabung dalam kegiatan hari ini, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa ikut. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, di dalam satu kelas, di dalam satu komunitas itu perlu adanya aturan. Kalau kalian tahu tata tertib, salah satunya itu turunan dari peraturan sekolah ya. Nah, di dalam kelas pun di 11 MIPA 2 harus ada naungan, harus ada rule of the game, harus ada tata cara dalam bertindak. Tapi peraturan dengan istilah yang sekarang Bapak akan jelaskan, yaitu keyakinan kelas, itu ada beberapa perbedaan. Kalau peraturan kan banyak ya poin-poinnya, misalkan dilarang bla 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 bla. Nah, sekarang peraturan itu dinaungi oleh apa yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilainya ya, yang menaungi peraturan yang telah dibuat. Sebelum masuk ke keyakinan kelas, contohnya keyakinan kelas itu tentang tanggung jawab, tentang kemandirian, tentang kebersihan, tentang saling menghormati, saling menghargai. Itu beberapa contoh dari keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk ke sana, Bapak ingin tahu dulu nih, ada tidak contoh pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah kita? Ada? Oke, ada yang mau memberikan pendapat, Pak? Itu kalau untuk siswa laki-laki ya Pak, biasanya pakaiannya dikeluarkan, lalu keluar kelas tanpa seizin dari guru mata pelajaran gitu atau kabur. Kalau untuk siswi perempuan biasanya menggunakan make up secara berlebihan atau menggunakan aksesoris yang dilarang. Oke, terima kasih Anggi atas pendapatnya. Kak, itu pendapat dari Anggi, beberapa pelanggaran yang dalam tanda kutip pernah atau sering dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah kita, ya, make up lah dan yang lainnya, dan memang itu terbukti ada beberapa siswa yang
menggunakan makeup di sekolah. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya, silakan. Saya Pak, Ya silakan berarti. di antaranya sering mengabaikan piket yang sudah ditentukan masing-masing kelas, dan tidak hanya itu, seringkali yang dimana setiap kelas mungkin pasti memiliki aturan yang dimana seringkali siswa-siswi menggunakan sepatu di kelas, yang mana itu kan dilanggar. Dan ada juga siswa-siswi yang masih memainkan handphone sedangkan guru sedang melakukan pembelajaran. Terus selain itu ada juga siswa-siswi yang suka berbicara atau mengabaikan guru yang sedang menjelaskan materi di depan, yang dimana itu kan tidak sopan. Dan terus selain itu juga ada lagi siswa-siswi sering juga menyelundupkan sebuah rokok, yang dimana waktu itu pernah ada kasus ketahuan di antara itu cowok 2 orang 1 bungkus. Ya, sekian Pak, terima kasih. Ya itu beberapa pendapat dari teman kalian, yaitu sampel ya, pasti banyak lagi mungkin pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah. Tapi itu bisa diantisipasi dengan adanya motivasi dari dalam diri ya. Terkadang kalau motivasinya dari luar, dari eksternal, itu hanya jangka pendek. Guru negur ya, ada peraturan, pasti itu hanya beberapa minggu, beberapa bulan. Tapi kalau sudah ada motivasi dari dalam diri, sudah sadar bahwa ini itu salah, ini baik ya, ini melanggar, ini tidak, pasti itu akan dampaknya jangka panjang. Sekarang sebelum kita menyepakati beberapa keyakinan kelas di kelas ini ya, jadi setelah merumuskan itu harus disepakati nanti, misalkan keyakinan kelas kita tentang tanggung jawab, berarti kelas ini harus memegang teguh nilai-nilai tanggung jawab. Ya, siap? Siap ya? Siapnya siap dilaksanakan? Siap. Oke. Sekarang Bapak beri satu post-it ya, kertas post-it. Kalian cantumkan atau tuliskan beberapa peraturan ya yang akan diterapkan atau yang pernah dilanggar ya di sini. Nanti kita klasifikasikan mana yang keyakinan A, B, C, D. Setelah itu kita simpulkan keyakinan kelas mana yang akan kita pilih. Siap? Siap. Oke. Bapak bagikan kertas post-it ini 1 orang 1, kasih nama ya, kelas 11 IPA 2, nanti kita tempelkan di depan. Oke baik, semuanya sudah membuat satu peraturan yang nanti akan dikonversi menjadi keyakinan kelas. Sekarang kalian tempelkan peraturan atau cikal bakal keyakinan kelas di depan di sini ya. Silakan semuanya ke depan, tempelkan kertas post-itnya di sini. Oke, terima kasih semuanya sudah mengisi ya, beberapa ajuan peraturan untuk dijadikan keyakinan. Nah, berarti judul kita itu tentang keyakinan.
Ini tuh tidak hanya kalimat saja ya, tidak hanya redaksi saja, tapi yang paling penting harus dilaksanakan, harus menginternalisasi dalam diri masing-masing. Oke, baik, Bapak akan baca satu persatu, nanti kita akan kelompokkan kertas ini masuk ke keyakinan yang mana, ya. Oke, yang pertama di sini ada tentang menghormati ibu bapak guru, tidak bersalaman dan menyapa saat guru lewat. Kira-kira itu tentang keyakinan apa? Saling menghormati. Ini ya. Saling menghormati. Saling menghormati. Oke, saya gerakan di sini. Ya. Kedua, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Itu keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Itu tentang tanggung jawab. Ya. Ada satu tentang tanggung jawab. Nanti setelah semuanya dibacakan kita pilih ya keyakinan kelas mana yang akan kita terapkan. Ini tidak boleh berisik ketika pembelajaran sedang dilaksanakan. Itu tentang kedisiplinan. Oke, bagus. Tentang disiplin. Ya. Lanjut. Tidak boleh mencoret-coret tembok sembarangan, membayar kas masing-masing tepat waktu. Ya. Berarti itu tentang tanggung jawab di sini. Ya, membayar kas. Nah, di sini banyak yang menunggak kas. Berarti nilai tentang keyakinan kelasnya harus ditingkatkan. Oke. Untuk ini selanjutnya ada dari disamarkan teman. Bayar kas tepat waktu sama lagi ini masuk ke tanggung jawab. Pasti benar. Lanjut, dilarang memakai sepatu ke dalam kelas. Itu tentang tanggung jawab, tentang peraturan. Ya. Lanjut, tidak boleh membuang sampah di ruang kelas. Itu peraturan. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Ini bisa masuk ke tanggung jawab. Saling menghormati ya. Teman. Nah, baiknya di dalam redaksi peraturan ataupun kesepakatan dan keyakinan kelas itu hindari kata-kata negatif. Ya, jangan tidak itu seharusnya tidak boleh digunakan. Misalkan jangan buang sampah sembarangan. Harusnya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harus dirubah ke kalimat positif. Oke, lanjut. Tidak boleh menyimpan atau membuang bekas makanan di bawah meja. Kira-kira tentang apa ini sampah? Kebersihan. Ya, masuk ke kebersihan. Lanjut. Tidak boleh memakai sepatu atau sendal ke dalam ruang kelas. Kebersihan bisa ya. Oke. Lanjut. Harus melaksanakan piket kelas terlebih dahulu sebelum pulang. Piket. Tanggung jawab. Ya. Tidak boleh telat datang ke sekolah. Kedisiplinan. Oke. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tanggung jawab. Beberapa siswa banyak yang tidak melaksanakan piket kelas. Kebersihan. Beberapa siswa banyak yang suka bolos. Disiplin atau
bisa disiplin bisa. Ya, disiplinan oke. Ini siapa? Wah. Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Piket. Coba. Nah, berarti kelas ini banyak yang jarang piket. Banyak tidak boleh memakai aksesoris, make up, rambut harus rapi, upaya pangkas. Tentang tanggung jawab. Lanjut, masuk ke kelas tepat waktu, jangan mengejek teman yang sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas. Teman berarti tentang saling mengerti. Jika ingin atau akan keluar kelas harus izin. Dilarang membawa makan atau minuman ke dalam kelas. Siswa harus memberitahu wali kelas kalau tidak sekolah. Kedisiplinan. Tidak melaksanakan tugas saat berkelompok. Jadi ketika tugas kelompok tidak bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, keyakinan kelas sudah ada di depan. Kita sepakati keyakinan kelas mana yang akan kita pegang. Ya, di kelas 11 MIPA 2 ini tentang nilai apa nih keyakinan kelasnya? Dilihat dari kasus yang paling banyak yang mana? Tanggung jawab. Berarti perihal tanggung jawab. Sepakat ya? Sepakat untuk bertanggung jawab terhadap tugas sekolah, terhadap diri pribadi, terhadap orang lain. Ya, siap? Siap. Mulai dari sekarang kalian harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah, soalnya banyak kasusnya di sini tentang tugas sekolah. Baik, mudah-mudahan bisa diterapkan mulai dari sekarang sampai dengan akhir hayat. Ya, kalian harus tanggung jawab dengan diri pribadi kalian. Siap ya? Ya. Ini nanti kalian buat satu papan atau banner ya tentang keyakinan kelas 11 MIPA 2 tanggung jawab. Oke? Minggu depan harus sudah terpampang di kelasnya, mau di depan mau di belakang silahkan. Nanti akan menjadi nilai yang dipegang oleh 11 MIPA 2. Oke? Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Tasnya. Maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wayasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi CGP Angkatan 10. Kebetulan di sekolah kita ada saya dengan Pak Rifki yang sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di malam ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Tidak lupa mudah-mudahan sholawat serta salam tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kita eh, mudah-mudahan yang akhir mendapat syafaat darinya. Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMA 1 Cineam, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mungkin dengan Pak Rifki ya. Bapak Ibu menyempatkan diri untuk hadir dalam undangan kegiatan ini malam-malam mengganggu istirahatnya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kegiatan ini bukan maksud apa-apa, bukan saya dengan Pak Rifki tidak bermaksud untuk menggurui. Ini hanya sebagai tugas saya dengan Pak Rifki untuk diseminasikan kegiatan ini kepada rekan-rekan. Jadi nanti dalam berlangsungnya kegiatan mohon untuk masukan pendapatnya atau sharing lah ya, santai di sini supaya diskusi ini dapat berjalan dengan aktif gitu. Mungkin itu yang sementara saya sampaikan. Untuk selanjutnya dan materi untuk yang pertama saya serahkan kepada Bapak Rifki. Silakan Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Hinda atas waktunya. Mohon izin share screen Ibu Bapak, materi sudah ada Pak Hinda? Atas ayah. Atas. Ya, sebelumnya mohon maaf Ibu Bapak mengganggu waktu istirahatnya dan saya mengucapkan Pak Erga, Pak menuju di mana Pak? Aduh, apunten dia, Pagara naik ini masih di jalan dia. Siap Pak. Ya, lanjut Pak Rifki. Atur nuhun ka Ibu Bapak nutos ngaluangkeun waktosna kangge intina mah berbagi saur Pak Hinda abi sanes maksad menggurui atawa napi kumaha. Ini mah hanya teori, Ibu Bapak lebih memahami pengalaman di lapangan gitu ya, lebih sudah berpengalaman. Aksi nyata 1.4 terkait diseminasi budaya positif, Rifki Adiana dan juga Pak Hinda Prasetya dari SMA Negeri 1 Cineam. Sebelum memasuki materi utama tentang budaya positif, Ibu Bapak mungkin ada pertanyaan pemantik nih. Yang pertama, apakah Ibu Bapak merasa aman dan nyaman selama berada di lingkungan sekolah? Nyaman. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya mungkin? Ibu Bapak nyaman tidak di sekolah? Aman tidak? Menyenangkan tidak? Senang tidak? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Aku mau nyaman. Oke, sebelum itu mungkin itu pertanyaan pemantik pertama sambil menunggu tanggapannya. Yang kedua, apakah Ibu Bapak pernah mendengarkan curahan hati peserta didik terkait kondisi lingkungan di sekolah? Curhatan itu positif atau negatif mungkin. Nah, ini pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke tema besar tentang budaya positif di sekolah. Oke, ada kesempatan Ibu Bapak untuk menyampaikan pendapat. Silahkan, barangkali ada yang mau menyampaikan apa gitu, perasaannya selama di sekolah, aman tidak, nyaman tidak, senang tidak gitu. Bu Nia, senang di sekolah Bu? Senang, Pak. Senang, oke. Ibu Lusa, Bu, di sekolah senang, Bu? Oke, lagi oke mungkin. Atau Pak? Pak Rifki izin. Oke, Pak. Iya, ini untuk pertanyaan yang
memantik yang pertama, terima kasih atas waktunya. Ini terkait merasa aman atau nyaman selama berada di lingkungan sekolah. Mungkin saya menitik beratnya itu di mata saya saja gitu kan ya Pak ya. Untuk merasa aman dan nyaman, mungkin kalau merasa amannya itu dirasa sangat aman lah gitu kan. Sangat aman, dan ketika nyamannya, ketika kita bisa berinteraksi dengan peserta didik, kita juga merasa nyaman, walaupun mungkin ada sedikit ketidaknyamanan itu di mungkin di fasilitasnya mungkin ya, fasilitasnya yang belum seperti sekolah-sekolah lainnya lah gitu kan. Tapi dengan keterbatasan tersebut gitu kan, tidak menyurutkan semangat untuk terus bisa memberikan pelayanan terhadap peserta didik dan bisa mengarahkan peserta didik untuk bisa berprestasi juga gitu kan. Dan tadi merasa amannya, mungkin di sini saya merasa aman memiliki senior, guru olahraga senior saya yang selalu mendukung, Bapak Ibu guru semuanya juga yang selalu mendukung gitu kan, terkait program-program kesiswaan ataupun kegiatan peserta didik lainnya khususnya di bidang olahragaan. Jadi kalau menurut saya aman dan nyaman di mata pelajaran saya itu sudah merasa aman dan nyaman gitu Pak Rifki. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Erga, mungkin bisa menjadi sampel ya. Jadi Pak Erga merasa nyaman, tapi ada beberapa kekurangan yang memang menjadi PR kita di sekolah untuk memberikan khususnya kepada peserta didik ya sebagai objeknya. Terima kasih Pak Erga atas perasaannya ya selama berada di SMA Negeri 1 Cineam. Nah, pertama budaya positif Ibu Bapak. Tema besar kita itu tentang budaya positif. Kalau di guru penggerak itu modul 1.4. Budaya positif itu dapat membentuk karakter guru, murid, dan visi sekolah. Dan budaya positif itu berakar dari karakter yang baik dan kebiasaan yang baik. Jadi hal yang berulang-ulang dilakukan akan menjadi satu karakter yang baik dan menjadi budaya atau pembiasaan positif itu sendiri. Ciri-cirinya, satu, harus menyenangkan, harus saling menjaga, harus saling melindungi, harus merasa aman, dan juga harus merasa nyaman. Itu garis besar dari budaya positifnya. Nah, yang kedua, ada juga konsep tentang disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti berkaitan dengan kepatuhan ya. Disiplin itu harus nurut, harus patuh, tapi ternyata disiplin itu dalam arti luasnya itu berkaitan dengan proses belajar gitu. Bagaimana kita mampu menggali potensi atau kompetensi menuju tujuan yang siswa hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, siswa yang disiplin atau khususnya guru yang disiplin itu ya kita sebagai tauladan gitu ya, kita harus menjadi contoh yang baik terhadap peserta didik kita itu harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, itu poin utamanya. Yang kedua juga mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama gitu. Mandiri, gotong royong, misalkan saling menghargai, saling menghormati. Kalau sikap-sikap tersebut sudah muncul di lingkungan sekolah, nah itu bisa menjadi titik awal dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, ada motivasi perilaku manusia. Ibu Bapak mungkin sering ya mengontrol, dalam artian mengontrol tuh memberikan instruksi kepada peserta didik, apakah instruksi itu benar-benar dari dalam dirinya atau memang sebuah keterpaksaan gitu. Itu menjadi satu pertanyaan besar bagi kita semua bahwa motivasi dari perilaku manusia itu terbagi menjadi 3 khususnya peserta didik kita ya. 1, peserta didik itu
nurut terhadap apa yang kita suruh itu satu karena menghindari hukuman misalkan. Misalkan mereka rambutnya pendek bukan karena mereka sadar bahwa rambut panjang itu melanggar aturan, tapi takut dicukur oleh misalkan wakase kesiswaan atau guru-guru yang lainnya. Jadi yang pertama itu motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mereka itu motivasi perilakunya karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan ya. Mereka mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan bintang dari gurunya, mendapatkan makanan, snack dari gurunya. Nah, itu mungkin motivasinya masih dari luar. Nah, yang ketiga ini Ibu Bapak, ini yang kita menjadi fokus utama. Motivasi anak itu harus dari dalam dirinya sendiri. Harus melakukan sesuatu itu karena berdasarkan keyakinan. Karena mereka yakin ini itu salah, ini itu benar, lalu mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai yang sebelumnya mereka percayai. Jadi motivasinya terbalik. Yang pertama itu dari luar, karena suruhan guru, nah sekarang itu dari dalam dirinya. Lanjut, ada kebutuhan dasar manusia dari William Glasser. Jadi Ibu Bapak, khususnya siswa ya, itu ada beberapa kebutuhan, tingkatan kebutuhannya. Kalau dalam teori itu yang sama itu ada Abraham Maslow gitu ya, yang piramida kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan yang utama dan paling pertama itu pasti kebutuhan tentang bertahan hidup. Contohnya makan, minum ya. Rumah yang primer itu pasti harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima di lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan atas penguasaan. Jadi Ibu Bapak, kalau ada siswa yang berperilaku buruk, yang melanggar beberapa aturan di sekolah, itu mungkin bukan dari dalam dirinya sendiri, Kak. Itu mungkin bisa disebabkan oleh respon terhadap kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contohnya, ada siswa yang melanggar beberapa aturan di sekolah karena mungkin kita tidak tahu bahwa di rumahnya itu siswa tersebut belum sarapan, tidak diberi bekal oleh orang tuanya, atau mungkin rumahnya misalkan dia tinggalnya di nenek kakeknya misalkan tidak di orang tuanya. Nah, itu menjadi hal mendasar yang tidak dipenuhi oleh siswanya sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang selanjutnya posisi kontrol ini akan disampaikan oleh Pak Hinda Prasetya. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya, diskusinya di akhir. Barangkali Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Pak Hinda, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Pak Rifki atas waktunya. Saya menyambung dari Pak Rifki mungkin ya, karena materi ini saling berkaitan. Saya juga sama tadi di awal menyampaikan dulu sedikit, ini aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang harus diseminasikan ke rekan kerja. Lanjut Pak Rifki. Bangga Pak, posisi kontrol. Oke, nyambung dari materi Pak Rifki, ini adalah posisi kontrol. Yang sebelah kiri itu ada pernyataan ilusi atau miskonsepsi tentang kontrol kita kepada murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu sebagai ilusi katanya. Ini berdasarkan teori modul yang saya pelajari. Sekali lagi, Bapak Ibu yang sudah berpengalaman mungkin lebih tahu ya. Ini hanya menyampaikan apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ya Pak Rifki, seperti itu.
Kemudian yang kedua, itu ilusi semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, memberikan kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sekolah kita kan guru sebagai orang dewasa. Nah, memiliki hak untuk memaksa kepada murid itu adalah sebuah ilusi menurut teori ini. Nah, di sini ada stimulus respon. Pakai kacamata dulu karena kecil tulisannya. Stimulus respon di sana, nah, Pak Rifki, itu realitas kebutuhan kita sama. Jadi realitasnya bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi teori kontrolnya adalah ternyata realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita selama ini menganggap di sekolah itu kebutuhan kita itu sama. Padahal setiap individu itu kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol ini, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi untuk yang nomor 2, beranggapan kita itu sama di sekolah itu. Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu yang harus kita pahami. Apalagi kita sebagai guru kepada anak-anak kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering saya alami juga ya, sering saya lakukan ya selama ini. Padahal dalam teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak boleh memaksakan bahwa pandangan orang itu harus sama dengan kita. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita kan seperti itu menganggapnya. Untuk teori kontrol pada materi ini, semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun dampaknya bagaimana. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Jadi beranggapan bahwa wali kelas nih bisa mengontrol saya, kesiswaan bisa mengontrol saya dapat anut atau turut oleh si anu. Padahal Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kebalikan dari yang lanjutan dari nomor 4. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, setelah dibujuk gagal, biasanya kita memaksa orang lain. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi. Kalau misalkan dibujuk gagal, ya kita harus berkolaborasi, jalan keluarnya. Yang terakhir, stimulus responnya adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi dalam diri kita harus juara, kita harus menang atau kalah. Padahal model berpikir yang harus kita kembangkan adalah kita semua harus menang. Lanjut Pak Rifki. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, ini posisi kontrol yang sadar atau tidak sadar dimiliki oleh kita semua. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ini kepada siswa ya, guru kepada siswa. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Nah, untuk mengerti posisi manakah yang sering kita lakukan di sekolah, kita saksikan video berikut ini. Silakan Pak Rifki. Mohon diperhatikan oleh rekan-rekan.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti di jam 9.30 pas
Suaranya Pak Rifki besar. Istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah, Pak. Cukup lah. Ya, Bapak Ibu, dari cuplikan video tersebut, di sana ditayangkan beberapa peran kontrol guru dari mulai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, sebagai manajer yang terakhir. Mungkin saya bertanya kepada Bapak Ibu, termasuk bertanya kepada diri saya sendiri, idealnya kita sebagai guru seharusnya menerapkan fungsi kontrol sebagai apa? Silahkan ada yang mau mungkin menjawab. Tadi itu posisinya apa saja, Pak Indah? Penghukum, posisi Ya. penghukum yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir barusan yang kelima adalah sebagai manajer gitu. Posisi kontrolnya. Ini di materi ini itu disebutkan sebagai manajer ya yang terakhir. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat sebelum dilanjutkan? Tidak ada. Assalamualaikum, boleh saya menjawab? Boleh. Halo. Mangga, Ibu Lusa ya? Kan, Bu. Ya, Mang. Dilihat dari video tadi, Halo, Bu. Bu Lusa, suaranya tidak ada. Jaringan mungkin ya, Bu. Iya. Atau Jadi, Pak Aris idealnya sudah? apa ya? Ah ya, ada nih. Menurut saya, Ada, Bu. Ya, ada. Silakan, Bu. oh iya, ada Pak? Ada. Halo? Assalamualaikum. Ya. Menurut saya, dilihat dari video yang barusan, idealnya posisi kita tuh sebagai manajer. Ya. Cuman tadi saya lupa ingat ada video yang menanyakan apakah kamu sadar gitu ya? Ya. Apakah kamu sadar apa yang kamu rasakan, apa yang harus kamu rubah gitu ya? Ya. Di situ itu sebagai apa ya tadi ya? Sebagai manajer atau sebagai teman tadi ada ininya itu ya? Manajer. Kan? Manajer ya? Ya. Oke. Jadi saya jawab aja langsung, mungkin di sini posisi kita idealnya adalah sebagai manajer gitu. Oke. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih, Bu Lusa. Ada yang pendapat yang lain mungkin? Tidak ada ya, ada yang di chat Pak Aris ya. Pak Aris, kita bacakan yang punya Pak Aris.
kalau yang terlambat banyak, apakah kita bisa berada pada posisi ideal manajer? Oke, kita diskusikan bersama nanti ya. Apakah posisi fungsi kontrol kita sebagai manajer bisa dilaksanakan seperti itu kalau misalkan datangnya siswanya banyak yang terlambatnya. Atau mungkin ada yang bisa menjawab atau bagaimana? Atau ada yang pernah di posisi penghukum ya Pak? Iya. Teman atau pengalaman mungkin? Halo, Kita sharing sajalah. Enggak, Kalau Pak. misalkan saya ya Halo. setelah mempelajari materi ini, ya sebagai posisi penghukum pernah, sebagai teman juga pernah. Jadi setelah mempelajari materi ini kok, oh saya sebagai pembuat rasa bersalah juga pernah. Jadi, nah Halo. kalau bisa, ya mangga Pak Aris, Pak. silakan berpendapat. Boleh berpendapat ya, bebas Boleh, ya. boleh Pak. Bebas, Bebas. Pak. Santai Pak. Kalau dilihat dari ini, kalau bagi saya sih ini juga tergantung sudut pandang ya. Ya. Di posisi manapun tergantung teorinya. Nah, karena kalau saya lihat teorinya ini lebih ke teori humanisme gitu, bagaimana memanusiakan manusia. Ya, teori belajar di humanisme, maka posisi yang ideal ya tentulah pasti di posisi manajer. Ya. Tapi kalau kalau teorinya berkaca pada teori yang lain, misalkan bahwa manusia itu akan memiliki kebiasaan yang baik, pertama memang harus dipaksa seperti percobaan pada hewan seperti itu, gini kan? Kalau sudah diberi makan jam sekian terus ini dan lain sebagainya, itu kan seperti itu ya. Nah, mungkin suatu saat kita di SMA 1 C6 harus berada pada posisi yang ideal begitu kan. Nah, tapi nggak mungkin dalam waktu yang singkat, tapi juga tidak akan bisa terwujud pada posisi ideal kalau tidak dimulai dari sekarang. Nah, itu maksud saya gini, apapun yang kita lakukan hari ini di SMA 1 Cineam, pada dasarnya mempunyai tujuan yang baik, dan kalau dilihat dari teori, dari banyak teori, itu teorinya memang ada. Seperti, jangan salah, yang saya pernah baca, di Eropa itu di Eropa daratan itu teorinya teori hukuman. Nah, yang berkembang pada saat ini, kita acuannya ke Amerika, yang cenderung bebas dan menganut paham teori belajar, mengembangkan teori humanisme seperti pada posisi ideal yang digambarkan di video tadi. Itu barangkali poinnya yang tadi itu. Inginnya kita di SMA 1 Cineam berada pada posisi ideal. Tapi apapun yang kita lakukan itu untuk menuju pada posisi itu. Dan tidak akan mungkin tercapai posisi itu kalau tidak dimulai secara bertahap dari sekarang. Ya, maka penting berkolaborasi dan mengkaji sama-sama gitu, seperti yang kita lakukan malam ini. Itu saja barangkali Pak Hinda, Pak Rifki, terima kasih. Terima kasih Pak Aris Terima kasih, pencerahannya, Pak. kemudian Pak Ibu Lusa pendapatnya betul ya, ideal itu kita ingin seperti manajer. Betul juga kata Pak Aris. Dalam hal ini kemarin juga saya dengan Pak Rifki mengikuti dengan instruktur itu. Jadi ini hanyalah teori. Bukan berarti menghilangkan teori lama. Gitu ya. Bukan menghilangkan teori lama. Teori baru itu bisa diadopsi. Oh, ternyata ada yang baru nih teori. Kalau misalkan bisa diterapkan dan bisa berkolaborasi di rekan-rekan kita di sekolah itu atau bisa diterapkan, itu menjadi akan lebih ideal. Nah, jadi pada intinya ada yang berperan sebagai penghukum, ada yang berperan sebagai pembuat rasa bersalah, ada fungsi kontrolnya sebagai teman, pemantau, dan idealnya manajer, itu pasti ada di diri kita masing-masing. Karena prinsipnya
murid juga kan berbeda-beda, berbeda minat, unik gitu. Apalagi kita seorang guru. Yang penting tujuannya itu apa gitu. Jadi semata-mata bukan menghilangkan teori lama. Teori baru adalah menambah atau menyempurnakan teori lama. Itu mungkinnya Pak Aris ya yang bisa saya tambahkan. Dan kalau bisa misalkan nanti suatu saat ideal seperti itu, maksudnya berhubungan dengan apa namanya motivasi. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Betul. Biasanya kalau motivasi intrinsik akan apa namanya imbasnya atau efeknya akan lebih lama dan konsisten. Beda dengan motivasi ekstrinsik. Misalkan seberapa lama misalkan anak akan rajin bila ada iming-iming hadiah. Seberapa lama anak akan patuh apabila ditakut-takuti dengan hukuman. Tapi kalau misalkan kita nanti, kalau misalkan bisa berusaha untuk menjadi ideal sebagai seorang manajer, bagaimana seorang guru untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri anak tersebut. Jadi kalau misalkan motivasi intrinsiknya atau cita-citanya dari anak tersebut kita apa namanya fasilitasi gitu ya, kita arahkan untuk apa namanya menggapai cita-citanya, maka konsistensi dan imbasnya akan lama gitu. Misalkan tadi kesiangan, misalkan ya, kesiangan karena takut atau kesiangan misalkan anak tersebut kita tanya cita-citanya. Cita-citanya seperti apa dalam hatinya itu dulu. Misalkan punya cita-cita, misalkan ingin jadi pegawai negeri atau kalau misalkan ingin jadi pegawai negeri, apakah bisa kita apa namanya kesiangan terus bolos dan sebagainya misalkan gitu kan? Itu timbul dari dirinya sendiri. Maka imbasnya akan apa konsisten dan lama gitu. Itu mungkin pendapat dari saya dan terima kasih Pak Aris dan Bu Lusa yang sudah berpendapat. Kita sharing saja ya. Lanjut Pak Riki atau misalkan ada diskusi pendapat yang lain dari rekan-rekan yang lain, mangga. Kalau tidak ada kita lanjut saja. Lanjut saja Pak Riki. Nantilah diskusinya setelah selesai ya pemaparan materi supaya lebih leluasa. Ya, nah nyambung dari materi Pak Riki itu ada istilahnya diagram lingkaran. Yang paling dalam itu, yang paling kecil adalah aturan. Aturan itu bersifat konkret, terperinci, jelas. Ya, misalkan dilarang anu, jangan membawa anu, seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. Anak-anak wajib ini, wajib itu. Nah, itu yang dinamakan aturan. Kemudian di apa namanya? Setelah aturan lebih besarnya lagi adalah keyakinan kelas. Keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Keyakinan kelas ini atau kebajikan universal ini bersifat abstrak, umum, tidak terperinci. Contoh misalkan, ya, mandiri, tanggung jawab, kebersihan, keselamatan, kedisiplinan, saling menghormati, saling menghargai, gotong royong. Nah, mudah-mudahan kita ke depannya di kelas dari apa yang sudah kita buat sebagai aturan di kelas atau di sekolah kita transformasikan menjadi keyakinan kelas. Misal ya, jangan mengganggu orang lain. Misal nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya saling menghargai. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikannya, nilai keyakinan kelasnya cukup dengan kebersihan. Ya. Kemudian dilarang atau siswa datang harus tepat waktu. Kedisiplinan gitu kan, dan seterusnya. Itu menjadi nilai-nilai keyakinan yang berisi kata-kata atau kalimat kebajikan
universal yang bersifat abstrak. Setelah keyakinan terbentuk, ya, mandiri, tanggung jawab, kebersihan, keselamatan, keamanan, kesehatan. Contoh ya seperti dilarang membawa narkoba, kan itu berkaitan dengan kesehatan misalkan, keamanan. Itu kan nilai kebajikannya. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk dan dapat diimplementasikan oleh kita guru sebagai suri tauladan dan murid, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Kalau misalkan keyakinan kelas sudah komitmen dilaksanakan oleh kita bersama, karena keyakinan kelas itu dibuat bukan oleh satu pihak. Kalau aturan bisa saja dibuatnya oleh satu pihak. Misalkan dari sekolah, tata tertib, misalkan siswa, itu kan dibuat oleh sekolah. Tapi keyakinan kelas dibuatnya oleh siswa dan seluruh warga sekolah yang menjadi kesepakatan. Jadi nantinya komitmen bersama, tidak sepihak gitu. Kalau misalkan itu bisa diimplementasikan secara konsisten, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, setelah tercipta lingkungan positif, maka terciptalah budaya positif. Seperti ya mohon maaf, menjaga kebersihan, tidak lagi anak-anak itu atau kita guru tidak lagi takut karena membuang sampah itu takut karena ada paelan misalkan. Tapi itu sudah berbudaya. Atau misalkan tidak sholat duha itu bukan karena takut Pak Aris atau Pak Asep Abdillah, itu sudah berbudaya. Itu tujuan utama kita dalam mempelajari disiplin positif untuk diimplementasikan kepada warga sekolah. Lanjut Pak Rifki. Nah, keyakinan kelas yang tadi saya sebutkan, karakteristiknya adalah bersifat abstrak, pernyataan universal, bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan, pembuatan keyakinan melalui curah pendapat dapat ditinjau kembali. Nah, jadi kalau misalkan aturan atau tata tertib yang terpampang di dekat gerbang itu kan terus aja setiap tahun seperti ini. Tapi kalau misalkan kita buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, itu dapat ditinjau kembali dan dapat dirubah tergantung dari kebutuhan atau situasi sekolah pada saat ini. Karena balik lagi ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu mendidik harus menyesuaikan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam disesuaikan dengan letak geografis, lingkungan kita seperti apa, kodrat zaman, yaitu menyesuaikan dengan sekarang itu anak-anak hidup di zaman apa. Harus bisa membedakan antara sekolah kita dulu dengan anak sekolah sekarang. Lanjut, Pak Rifki. Nah, nih, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi, yang pertama, yang diperankan oleh posisi kontrol penghukum, itu spontanitas. Sifatnya spontanitas. Contoh, yang kesiangan, padahal mata pelajaran apa, tapi imbasnya karena kesiangan disuruh lari, misalkan 10 keliling lapang. Itu kan tidak nyambung, karena spontanitas kalau hukuman, tidak direncanakan. Kemudian efeknya jangka pendek. Nah, berhubungan dengan tadi, kalau misalkan kita menghukum, menurut teori ini, saya mempelajari teori ini gitu ya, kita sepakati saja untuk teori ini, jadi efeknya jangka pendek kalau hukuman, tidak jangka panjang karena hukuman itu berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar, bukan kesadaran dari siswanya itu sendiri. Maka kalau misalkan contoh, ayah pahinda make sepatu hidung teh mah disenal deui. Nah, seperti itulah. Jadi jangka pendek kan. Kemudian yang ketiga, tidak ada hubungan dengan kondisi seperti tadi. Kesiangan, mata pelajarannya apa, dihukumnya lari. Kan tidak nyambung. Itu seperti itu. Kemudian konsekuensi, adanya kesepakatan. Nah, konsekuensi itu adanya kesepakatan. Jadi semulanya misalkan awalnya murid itu dengan kita ada kesepakatan, tapi dia melanggar. Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian relate dengan
kondisi nyambung kalau konsekuensi. Tapi kalau misalkan lebih lengkapnya lagi dalam materi ini, tetap konsekuensi itu masih jangka pendek imbasnya. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Yang pertama ada tawaran atau pilihan. Maksudnya kita itu menawarkan solusi kepada anak, atau anak kita gali untuk mengungkapkan solusinya sendiri. Pilihan penyelesaiannya itu diserahkan kepada anak. Mau bagaimana kalian itu menyelesaikan masalah ini? Seperti tadi seorang manajer dalam cuplikan video. Jadi si guru memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Silahkan misalkan adik atau adek penyelesaian masalahnya seperti apa. Itu diserahkan. Itu diberikan pilihan oleh guru. Nah, yang kedua, adanya kolaborasi guru dengan murid. Seperti tadi dalam cuplikan video seorang manajer, guru dengan murid saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Bukan guru yang memutuskan si murid A harus anu, atau murid juga tidak terpaku dengan apa yang misalkan dia inginkan. Tapi guru dengan murid berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama. Itu restitusi. Lanjut Pak Rifki. Nah, ini segitiga restitusi yang barusan kita bahas. Ini denahnya atau bagannya atau diagramnya. Yang pertama, menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi, biasanya kan kita kalau misalkan anak tersebut membuat kesalahan, langsung saja menjustifikasi anak tersebut. Nah, dalam menstabilkan identitas, kita rubah dari identitas anak sebagai orang yang bersalah atau gagal, itu menjadi orang yang sukses. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Rifki, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kan siapa tahu kesiangan itu bagaimana, si siswa itu apa alasannya. Kemudian siapa tahu anak tersebut bolos ke sekolah atau sering alpa ke sekolah itu seperti apa. Alangkah lebih baiknya kita mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan anak itu seperti apa. Kita kan sering home visit, oh ternyata di rumahnya tidak ada siapa-siapa dan sebagainya. Orang tuanya bercerai atau misalkan dengan kesimpulan bahwa anak tersebut adalah broken home. Berarti ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Itu. Jadi kalau misalkan ada anak yang membuat kesalahan, toh bukan karena anak tersebut. Lihat kebutuhan dasarnya seperti apa. Bisa jadi ada yang tidak terpenuhi. Kalau misalkan kita sebagai guru bisa menyelesaikannya atau sedikit bisa membantunya, mungkin dia menjadi rajin ke sekolah. Itu mungkin gambarannya. Yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Jadi, teori kontrol yang ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, dan ketika laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Seperti tadi dalam cuplikan video, yang seorang manajer ya menanyakan ke siswanya. Berarti, misalkan siapa anaknya, keyakinan apa yang
dilanggar misalkan. Kesepakatan apa yang sudah dibuat yang kamu langgar? Gitu. Itu menanyakan keyakinan. Jadi siswa yang menjawabnya, oh saya melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kedisiplinan. Saya tidak melaksanakan keyakinan gotong royong misalkan. Saya tidak bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi siswa yang menentukan, bukan kita. Setelah itu siswa akan sadar akan kesalahannya sendiri. Gitu. Lanjut Pak Rifki. Satu lagi Pak. Nah, Ya. nih ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, biasanya pernyataan yang muncul harus dimunculkan itu begini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi seolah-olah melegalkan apa yang diperbuat oleh siswa itu, seolah-olah pertamanya itu kita melegalkan. Tetapi, nah nanti ada tetapinya gitu kan, supaya anak itu dari merasa gagal, dari merasa salah, karena gurunya ngomong seperti itu, oh jadi tumbuh dia motivasinya kembali. Jadi tidak kermasalah istilah nama di setelah kerma jatuh tertimpa tangga lah gitu seperti namanya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kamu melakukan salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kan? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, contohkan saja, Bapak juga, Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak kan kalau misalkan pertamanya seperti itu, anak tidak takut, tidak merasa bersalah. Nanti kan si anak akan mencurahkan pendapatnya. Ternyata saya seperti itu alasannya apa, akan terbuka dengan kita. Kemudian selanjutnya, tenang nak, kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, gitu. Selanjutnya, untuk tahapan yang kedua, Pak Rifki, nah, validasi tindakan salah, biasanya pernyataan yang muncul itu harus seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya, misalkan ada yang kesiangan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, bolos sekaliannya. Tapi kamu bisa untuk menahan bolos, datang ke sekolah. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi, motivasi, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tetapi, nah selanjutnya dilanjutkan, tetapi kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Gitu. Kamu boleh menghargai dirimu sendiri, tapi ingat, ada orang yang lain juga harus dihargai oleh kamu. Itu contoh-contohnya. Selanjutnya, Pak Rifki. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan, seperti tadi yang diperagakan oleh guru pada fungsi kontrol manajer, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa. Biar siswa yang menentukan keyakinannya sendiri. Biar siswa yang menyadari bahwa dia itu melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, kita dengan siswa mencari solusi bersama-sama. Itu mungkin materi dari saya, kesimpulannya adalah pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid harus didukung oleh peran kita sebagai guru untuk bisa menciptakan lingkungan disiplin yang positif atau budaya yang positif. Itu mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas ya karena waktu juga terbatas. Sekarang saya kembalikan lagi ke Pak Rifki untuk diskusi tanya jawab santai lah gitu, tentang materi yang saya dan Pak Rifki paparkan malam hari ini. Mangga Pak Rifki. Terima kasih Pak Hinda, penjelasan yang sangat detail, banyak contoh real di lapangan yang disajikan ya. Sebelumnya Wilujeng Sumping ke Pananang Kusmayana Pak, terima kasih sudah ikut diskusi. Ibu Bapak terima kasih juga masih
semangat mengikuti diskusi diseminasi budaya positif. Kita beranjak ke sesi kedua, mungkin ada beberapa yang akan ditanyakan, yang mungkin mau menggali lagi lebih dalam. Kita di sini diskusi saja, sharing Ya. karena sesi berbagi ya. Mangga dipersilahkan bagi ibu bapak yang mau mengajukan pertanyaan atau pernyataan, saran ataupun apa, mangga. Pak Rifki, Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Oke, ini saya, Pak Rifki boleh? Boleh, Ya, Ibu boleh. bebas, Bu. Oke, setelah mendengar materi barusan, alhamdulillah sebenarnya saya sudah melakukan disiplin positif ini diantaranya membuat keyakinan kelas ya Pak ya. Nah keyakinan kelas ini saya buat bertahap mulai dari angkatan Sowia dulu. Angkatan Sowia, kemudian angkatan yang sekarang kelas 11 Adila, dan terakhir mungkin sekarang yang saya kebetulan saya jadi wali kelas, mungkin yang saya wali kelasin sekarang ya Pak ya. Kalau dulu semua kelas karena saya saat itu jadi guru mata pelajaran. Nah, keyakinan kelas yang saya buat itu keyakinan kelas khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Dua tahun itu. Nah, untuk yang angkatan ini, keyakinan kelas yang saya buat itu keyakinan kelas mungkin khusus untuk kelas yang saya wali kelasin, gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah ternyata itu berdampak menurut saya ya Pak ya. Ya. Maaf sebelumnya. Menurut saya dampaknya sangat bagus sekali keyakinan kelas yang saya buat dengan kelas yang saya wali kelasi tahun ini gitu ya Pak ya. Di antaranya aturan-aturannya juga mereka sepakati bersama dari mereka, kemudian mereka lakukan, kemudian alhamdulillah semuanya berjalan sesuai yang saya inginkan gitu Pak Rifki. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah bisa tidak seandainya peraturan sekolah ya, bisa nggak seandainya peraturan sekolah juga dibuat sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi peraturan sekolah itu bisa nggak kalau dibuatnya juga atas kesepakatan kelas antara pihak siswa dengan pihak sekolah. Itu saja mungkin Pak Rifki pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lusa atas pertanyaannya. Sebelumnya saya menyapa dulu Ibu Bapak yang sudah masuk ya. Ada Bu Nia, Pak Herpi, Bu Dede, Pak Aris, Pak Insan, Pak Erga, Bu Lusa, Pak Ilham. Ada namanya belum diganti nih Pak Samsung. Bu Nuning, Pak Hikmat, Pak Tanti, Bu An, terima kasih Pak Ade, Bu Elis, Bu Epi, saya Bu Epi. Turnuhun, Pak Nanman, ya, Pak Ya, Irwan, terima kasih. Turnuhun. Pertanyaan dari Bu Lusa, mungkin apakah bisa keyakinan kelas itu ada hubungannya juga dengan peraturan yang diterapkan di sekolah gitu ya Pak Hinda? Atau gini, apakah bisa peraturan sekolah itu dirubah saja menjadi keyakinan seperti di keyakinan kelas, misalkan keyakinan sekolah gitu. Oh ya, mungkin izin menjawab ya Bu, karena tadi ruh dari peraturan itu adalah keyakinan kelas, berarti peraturan kelas itu bisa bisa dihubungkan juga dengan keyakinan yang ada di kelas masing-masing gitu. Jadi memang untuk keyakinan kelas ini kan muara dari peraturan sekolah yang dibuat gitu. Jadi kolaborasinya mungkin bisa dibuat satu kesepakatan bersama antara komite ya orang tua murid dengan sekolah, mungkin masyarakat orang tua murid juga melihat kondisi siswa-siswi di SMA Negeri Sineam itu seperti apa nih, misalkan pelanggarannya apa saja, mungkin bisa dibuat kesepakatan bersama dengan orang tua murid gitu. Itu mungkin itu salah satu cara untuk berkolaborasi dengan pihak orang tua murid yang dijembatani oleh komite gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Hinda. Ya, terima kasih.
betul sepakat dengan Pak Rifki. Sebetulnya kita bisa membuat kesepakatan kesepakatan sekolah. Peraturan tetap ada, tapi kita bagaimana cara mengalihkan dari peraturan Lokakarya kemarin ya menjadi keyakinan sekolah. Nah, itu perlu kolaborasi antara siswa, orang tua, kemudian kita sebagai guru dan kepala sekolah, pokoknya stakeholder yang terkait. Supaya apa? Tadi kata Bu Lusa, itu kalau keyakinan kelas yang disepakati bersama, justru akan komitmen melakukannya, akan konsisten, karena itu dibuatnya bersama-sama. Tapi kalau misalkan aturan secara sepihak, bahkan kan ada pastilah kalau misalkan kita baca semua aturan tata tertib untuk siswa, pastilah ada yang misalkan tidak setuju. Nah, kalau misalkan itu sudah kesepakatan karena dibuatnya bareng-bareng dengan orang tua, dengan siswa, dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, mungkin konsistensinya akan terjaga, komitmennya akan terjaga untuk melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bisa jadi peraturan di sekolah itu yang terpampang kita akan integrasikan ke dalam bentuk keyakinan sekolah. Itu mungkin, atau mungkin ada pendapat dari yang lain, dari Pak Hikmat tuh sudah ngacung. Pak Hikmat silakan. Jempol. Atau dari Bu Lusa mungkin bisa menanggapi lagi. Dan yang paling utama itu saya bisa belajar dengan Pak Hinda kepada Bu Lusa yang sudah lebih dulu menerapkan. Pak Hinda yang mungkin saya masih tahap teori. Dan menambahkan Pak Rifki, keyakinan kelas yang kita buat nanti hasilnya atau muaranya bukan yang diinginkan oleh kita, mohon maaf, tapi diinginkan oleh bersama, oleh guru juga, ya, oleh kita sebagai guru, oleh murid juga, gitu. Jadi tujuannya tercapai bersama-sama, jadi keinginan bersama-sama juga. Ya, terima kasih. Silakan, misalkan ada yang menambahkan lagi. Pak Ilham, barangkali Pak Ilham. Izin menambahkan. Ya, Pak Erga, mangga Pak Erga. Hinda, Pak Rifki, mohon maaf baru translate Singapura, lanjut ulang terkait disiplin mungkin ya, kan peserta didik gitu kan, tadi setuju dengan usaha Pak Hinda juga. Intinya mungkin di sini ketika kita sudah ada, misal contoh jadi wali kelas, sudah ada komitmen kelas, kesepakatan kelas, otomatis peserta didik juga dan mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, harus dilaksanakan. Itu juga include ataupun masih berhubungan gitu kan dengan peraturan umumnya yang ada di sekolah ataupun tata tertib yang ada di sekolah. Jadi ketika anak-anak ke sekolah sudah mengetahui tata tertibnya seperti apa, dan ketika anak-anak sudah dibagi-bagi menjadi kelas, ada komitmen di dalam kelas tersebut. Anak-anak juga sudah mengetahui harus bagaimana dan hal-hal apa saja yang mereka akan mendapatkan sanksi jika dilanggar. Dan ketika peserta didik ke mata pelajaran, itu juga sudah ada komitmen kembali dengan guru mata pelajarannya. Misal tadi kan yang terlambat akan seperti apa, yang kalau saya dengan baju olahraganya yang tidak memakai itu akan seperti apa. Anak-anak juga sebetulnya sudah mengetahui ketika masuk ke dalam suatu sekolah, ketika ke kelas harus seperti apa, ketika menghadapi Bapak Ibu guru di mapel masing-masing juga sudah ada komitmen gitu kan. Sudah ada tahapan, mungkin tahapan-tahapan mulai dari sekolah, di kelas, di mata pelajaran gitu kan. Tinggal bagaimana mungkin kita, ketegasan kita terkait pelanggaran-pelanggaran gitu kan, apakah bisa ditindak tegas ataupun secara tidak langsung mungkin kita legowo kembali gitu kan, ada pertimbangan-pertimbangan lainnya gitu kan. Sebetulnya anak-anak sudah mengetahui hal apa saja terkait fasilitas yang mereka harus dapat gitu kan, ataupun hukuman-hukuman yang mereka akan dapatkan gitu kan, karena mereka juga
pada usia yang di remaja sekarang ini kan sudah mengetahui hal-hal yang menurut mereka baik ataupun yang kurang baik. Tapi nyatanya mungkin pada era sekarang itu anak-anak masih mengabaikan gitu kan peraturan-peraturan yang sudah dibuat baik secara keseluruhan di dalam suatu sekolah ataupun peraturan yang dibuat di dalam wali kelas ataupun peraturan dengan bapak ibu guru di mata pelajaran. Itu mungkin yang menjadi PR kita bersama gitu kan. Tapi itu juga mungkin kembali lagi ke hal yang tadi antara aman dan nyaman gitu ya. Ketika aman dan nyaman, gurunya sudah aman dan nyaman, otomatis kita juga akan bisa memfasilitasi peserta didik dengan seikhlas mungkin, dengan walaupun berat gitu kan, tapi akan dijalani dengan akan tetap dijalani gitu kan. Anak-anak juga mungkin ketika sudah tercipta gitu kan motivasi disiplinnya dengan aman dan nyaman di suatu sekolah, mungkin kita juga akan tidak terlalu kerepotan menghadapi anak-anak yang masih kurang disiplin. Itu mungkin yang bisa ditambahkan mungkin Pak Ilham, Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Halo. Ya, Hikmat, mangga. Oh. Ya, sama. Nah, kita kekeresekan juga ngaduk. Kadangu, suantana, halo. Halo, mangga. Oh, jelas kadangu. Ya. Ngan kekeresekan wae kunaon ya? Abi nuju ngojay ya teh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekilas mungkin tadi ya konten pada kelas saya beberapa mungkin tina video tadi tidak menangkap secara jelas video tadi itu mungkin anu kedua karena masuknya mungkin tengah-tengah ya. Dari yang pemaparan kedua mungkin ya setelah kita mungkin tadi ada yang dari video, kemudian yang pemaparan kedua itu ada saya pahami ada segitiga bermuda ya Pak Indah ya. Ada segitiga. Tapi di sini kemudian saya jadi sekarang kepikiran dari mungkin bagaimana memposisikan, halo, memposisikan. Iya, kumaha ada ngerasa ada Pak. Tinggal headsetnya, terus dibuka. Ada mah jernih Pak, mangga Pak. Nah, jelas ya. Dari tadi segitiga yang tadi ya. Berarti saya kemudian ada bahasa sebelumnya ketika mungkin memposisikan siswa, yaitu mungkin prinsip bahasa yang pernah disampaikan ada memanusiakan manusia. Nah, di mana kita bisa memahami ketika siswa tersebut mempunyai karakter yang unik. Manusia mempunyai karakter yang unik. Manusia mempunyai karakter masing-masing yang jelas berbeda, mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut? Nah, intinya di sana kalau bahasanya. Nah, namun disambungkan ketika kita tentang aturan dari sekolah yang disampaikan ke siswa, yang mungkin itu lebih sifatnya berupa hukuman ya. Hal yang sudah diterapkan di sekolah, bukan di sekolah kita, mungkin ya sama ya semua juga. Sebelum bergulirnya tentang ide dari kurikulum Merdeka Belajar itu ya sebenarnya yang lebih dimunculkan itu lebih karena bagaimana aturan-aturan itu bukan berdasarkan kesepakatan, tapi aturan yang dibuat secara satu pihak sekolah yang membuat aturan dan siswa yang itu harus mengikuti hal tersebut. Nah, di sini mungkin yang belum bisa diterima, yang mungkin akan munculnya itu yang tadi itu, yang sifatnya hanya bersifat jangka pendek, lebih karena takut dalam mengikuti aturan. Misalnya tadi ketika disampaikan contoh ketika sholat duha, siswa sendiri menyadari bahwa sholat duha itu sholat sunat, tapi ketika di sekolah kenapa jadi sholat wajib? Nah, mungkin seperti gitu kan. Anggapan mereka mungkin banyak ke sana karena jadi takut karena aturan. Nah, di sini mungkin hal yang pertama
bukan bentuk pertanyaan ya. Hal yang pertama yang mungkin berdasarkan pemikiran saya sendiri, ya tadi itu mungkin ya sama juga yang seperti disampaikan oleh Bu Lusa, oleh Pak Erga, ada kontrak belajar, ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sekolah antara sekolah dengan siswa dulu. Jadi bukan berarti aturan itu langsung digulirkan, karena kalau kita ya, bukan saya, kalau kita lihat juga tidak semuanya siswa menyadari aturan tersebut. Karena ketika kita aturan tersebut ternyata lamun dina MPLS sebenarnya hanya dibaca saja, tidak disampaikan. Aturan-aturan kita seperti ini, dan itu siswa hanya sekilas membaca, siswa tiap hari ketika MPLS pun hanya tidak memahami dari aturan tersebut, dan itu tidak terus diingatkan. Maksudnya tidak terus diingatkan itu mungkin ketika proses pembelajaran, proses sekolah, justru mungkin kadang aturan tersebut kalau saya lihat memang tidak dijelaskan hukumannya seperti apa. Jadi tidak dituliskan hukumannya seperti apa, hanya aturan-aturannya saja kan. Nah, itu yang belum tersampaikan. Nah, di sini menurut saya mungkin kita perlu lebih mensosialisasikan aturan-aturan yang kita buat. Sosialisasikannya itu bisa saja aturan tersebut disosialisasikannya menjadi sebuah kesepakatan, menjadi sebuah kontrak belajar. Kalau kontrak belajar itu bisa saja dilakukan oleh setiap mata pelajaran ketika dia melakukan proses pembelajaran. Atau bisa saja dilakukan dari wali kelas kepada siswanya. Atau juga langsung nanti ke sekolah, ke siswa secara keseluruhan. Jadi mungkin ada tiga tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kontrak belajar yang dilakukan oleh guru bidang mata pelajaran di kelasnya. Aturan-aturannya seperti apa. Yang kedua, aturan-aturan yang diberikan oleh wali kelas kepada siswa di kelasnya, siswa yang di wali kelasnya. Yang ketiga, aturan yang diberikan kepada sekolah, kepada siswa secara keseluruhan. Nah, ini tentunya harus menjadi kesinambungan antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan kemudian sekolah. Nah, sekolah ini mungkin lebih ininya oleh bidang kesiswaan. Itu saja mungkin Pak Rifki, Pak Hinda. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Sebelum beranjak ke Pak Aris ya, Pak Aris. Pak Aris. Atau kita tanggapi dulu yang Pak Erga dengan Pak Hikmat, Pak Hinda, karena sama ininya ya. Mangga. Ya mungkin saya bisa sedikit memberi tanggapan ya dari Pak Erga dan Pak Hikmat. Mungkin intinya adanya pengulangan pelanggaran dari siswa itu mungkin sebabnya apa. Yang pertama mungkin di sekolah kita kan terpampang di depan gerbang itu ya aturan dari pasal 1 sampai sekian gitu. Saya ingat saya yang ngeprintnya mungkin itu hanya pajangan saja, mungkin itu hanya aksesoris untuk penilaian atau akreditasi apa ya, tapi tidak benar-benar meresap ke dalam diri siswa gitu. Nah mungkin kenapa itu? Satu, karena peraturan, karena itu dibuat sepihak oleh sekolah. Kedua, sekolah kurang mensosialisasikannya. Dan yang ketiga, mungkin peraturan itu tidak dibuat, tidak melibatkan siswa itu sendiri. Jadi siswa merasa itu mah masih paksaan atau apa. Jadi penolakannya pasti berulang-ulang. Itu saja mungkin Pak Hikmat, Pak Erga mungkin bisa tanggapannya. Dari Pak Hinda ada tambahan Pak Hinda? Ada sedikit lah. Enggak. Dan saya menambahkan sedikit saja. Dan itu mau keyakinan kelas atau aturan atau apapun itu tetap kuncinya dari kita. Maksudnya bukan keinginan kita, tapi guru menjadi suri tauladan. Saya pernah dibalikan sama fasilitator saya Pak Sumarna. Saya sudah pernah mencurhatkan masalah siswa SMA Cineam seperti ini. Beliau balik bertanya,
Pak Hindanya datangnya suka kesiangan atau tidak? Waduh, iya Pak. Nah, jadi dikembalikan lagi ke gurunya. Sebagus apapun kita membuat keyakinan kelas, sebagus apapun kita atau serinci apapun kita membuat aturan, misalkan dengan hukumannya, tidak akan apa namanya, tidak akan mental istilah nama, tidak akan itu kepada anaknya. Dan saya dibalikan sama fasilitator seperti itu, ya saya malu sendiri. Emang saya apa namanya merasa menjadi suri teladan belum maksimal. Kemudian siswa suka misalkan pulang siang, Pak Hinda suka atau Pak Hindanya yang suka pulang iya. Nah, itu sebagus apapun keyakinan di sekolah yang kita sepakati, kalau Pak Hindanya sebagai guru itu belum bisa menjadi suri tauladan, ya percuma. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Rifki. Sampai saya juga ya mengelus dada saya. Oh iya ya. Jadi kuncinya dari kita sebagai guru gitu. Ya. Mungkin ya. Ya. Mungkin Betul. ya silakan Pak Aris. Pak Aris, mangga Pak. Pak Aris. Siap. Pak. Yang pertama ya saya ucapkan terima kasih Pak Hinda, Pak Rifki, apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan ini ya. Jadi kita bisa diskusi banyak hal, bahkan lebih spesifik gitu intinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepakat dengan yang disampaikan Pak Hinda, terutama tadi bahwa memang ya ruhul mudaris itu ya, atau ruh guru yang harus hadir menjadi yang terdepan atau menjadi teladan, itu yang paling penting. Jadi ada guru, ada metode, ada strategi, tapi yang paling penting adalah ruh gurunya itu sendiri. Apakah ini gitu. Ini jadi kita diingatkanlah dengan hal ini bahwa ruh guru itu yang harus muncul gitu. Seperti itu. Itu yang kedua ya, yang tadi seperti tadi disampaikan ya, bahwa ya memang harus gurunya sendiri, gurunya yang tidak boleh datang terlambat, gurunya yang tidak boleh yang sama-sama tidak boleh lebih dulu pulang, gurunya yang juga tidak boleh gampang tersinggung, gurunya juga yang tidak boleh saling mengejek gitu ya, bahkan antar guru sendiri gitu. Gurunya juga yang benar Pak Aris. Harus saling mengingatkan dalam masalah kebersihan, harus saling mengingatkan ketika termasuk mungkin mohon maaf ya, ada ya nyindiran dirinya lira gitu ya. Kami Pak merokok, membuang sampah sembarangan gitu. Benar. Iya benar Pak Aris. Kena kagok orang ieuan gitu kena ya mah. Mohon. Boleh kerkeun Pak. Nah prinsipnya abdi oge ieu teh. Naon teh? Jadi nyiduhan batur muncrat kasorangan gitu ieu teh. Tapi langkah-langkah awal yang baik Pak Hinda. Iya. Langkah awal yang baik. Jadi ibda binapsik lamun bahasa ieu nama gitu, dimulai dari diri sendiri dulu, atau dimulai dengan menyentil diri sendiri dulu gitu, tidak dengan menyentil orang lain, barangkali seperti itu. Itu sesuatu yang sangat bijak barangkali. Hasilnya ya lihat nanti gitu. Itu seperti itu. Yang paling penting yang ketiga Pak Hinda, ini Pak Rifki barangkali dan teman-teman rekan-rekan guru semua, bahwa memang ini butuh effort, butuh usaha yang sungguh-sungguh dari semua pihak, termasuk mungkin dari pihak sekolah, dari sisi sarana prasarana gitu seperti itu. Bagaimana sekolah akan bersih kalau sarana alat kebersihan dan tempat sampahnya kurang? Bagaimana anak mau tertarik gitu? Yang tadi seperti Pak Hikmat, bahwa jadi kasiniran pun tanpa Hikmat, duha teh sunat tapi seolah-olah siswa diwajibkan. Kalau kita semua perangkat di sekolah dengan senang hati, dengan sukarela melaksanakan ini, mungkin anak juga akan merasa duha menyenangkan gitu, tidak memaksa kan gitu, seperti itu. Itu seperti dan lain sebagainya. Yang ketiga, barangkali saya ingin menyoroti juga
kurangnya motivasi dalam bentuk gambar, dalam bentuk slogan kalau dilihat di sekolah yang lain gitu, misalkan ada gambar, ada spanduk, misalkan siswa yang rapih itu keren, misalkan seperti itu. Kemudian kemarin yang tersentak itu di P5 tentang kebersihan. Sampahmu mencerminkan akhlakmu, dan itu disebar di banyak tempat, mungkin itu akan, dan itu butuh fasilitas sekolah, Iya. tidak hanya pemikiran gitu, butuh action dan butuh biaya juga gitu, seperti itu. Nah, ini yang paling penting, mungkin harus kita sama-sama dorong, kita sama-sama usulkan, kita sama-sama buat perubahan. Artinya apa, yang konsep tadi memanusiakan manusia, konsep humanisme itu ya memang tidak bisa kita merubah dengan hanya mengandalkan teladan gitu, karena akan capek. Tapi kalau semua sumber daya dikerahkan, biaya pendidikan, biaya pendidikan yang ada di sekolah melalui BOS, biaya atau apapun itu sarana prasarana yang ada, kita daya gunakan semaksimal mungkin nanti akan terasa lebih ringan gitu. Itu barangkali seperti itu, Pak Ripi, Pak Hinda, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Aris, terima kasih banyak masukannya. Ini Pak Hinda ada di chat, ada dari Pak Ade Nurman. Semakin keras kita melempar bola ke dinding, semakin keras pantulannya ke kita. Iya, Luar biasa. seperti itu, luar biasa. Ya. Terus barusan dari Pak Aris, banyak membuat tulisan, misalkan bersih itu keren. Itu kan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang kita bisa buat untuk disepakati itu. Jadi tidak serem gitulah. Tidak serem ya Pak Aris ya. Dilarang anu misalkan. Harus anu. Jadi kan kalau misalkan tulisan-tulisan seperti itu kan keren gitu kan. Zaman sekarang itu ya dengan promosi ya, dan ajakan gitu, dengan iya. promosi dan ajakan sehingga nanti Beda dengan, jadi kan kita harus membedakan kodrat zaman teh gini kan. Urang sekolah zaman baheula jeung zaman ayeuna ada beda atuh da cara ngawarahna oge nya. Jadi urang ayeuna keras ya, jika urang baheula keur sakola ku guru urang moal narep makana teu cager-cager. Tah kitu, oh berarti saya berpikir. Makana Pak Aris kamari abi nanti mengikuti pendidikan ieu ku fasilitator dikitukeun teh. Oh, uing eta mah. Oh, uing. Oh, disiplin cenah, tapi Pak Hindana ngarokoknya cenah. Nya saya era bener lagi. Terus ayeuna kudu ngandesiminasikeun karena rencangan deh. Belum, berarti kan saya teh hanya tugas saja. Itu yang beratnya, Pak. Yang beratnya teh. Di ku fasilitator ge saya pejet deh. Pak Hindana meureun sok kaberangan. Pak Hindana sok balik teh heula. Nya deui kitu. Nya Pak. Jadi kitu tuh ya. Jadi kembali lagi gurunya Pak Hinda cenah itu sebaik apapun kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat, tetap kalau gurunya tidak tidak komitmen, ya udah selesai. Pak Nanang tuh, Pak Rifki sudah ngacungkeun tangan. Dipersilakan Pak. Sok deg-degan hari Pak Nanang ngacungkeun tangan teh nya. Pak Nanang, aduh power Bulan ka mana bulan? Bulan ya. Baru aya jadwal ngadadak Pak Nanang teh lo. Pak Hikmat masih ngojay itu. Mangga Pak Nanang, mangga Pak. Masih di mute Pak. Oke. Sip, udah. Meren nggak di mute ya. Ini ada Insan Malik Agus Sandi. Siapa ya? Bu Insan. Ibu Bapak guru itu ya? Yang Bapak, ya. Oh iya. Bentar. Ya. Tadi teh ikutnya di tengah-tengah Pak Rifki teh baru ngasih tahu. Jadi rada tanggung juga Pak Rifki ya. Enggak semuanya ke ini. Cuman yang segitiga restitusi ini menarik memang untuk dibahas karena satu sisi ya tadilah banyak tanggapan baik dari Pak Hinda, Pak Rifki dan teman-teman semua. Anak zaman sekarang mungkin akan berbeda dengan zaman kita dulu untuk mendidiknya gitu kan. Kalau dulu kita keras, kalau sekarang kayaknya agak sulit gitu ya. Tapi bagi beberapa pandangan mungkin segitiga restitusi ini tetap
tetap harus dimainkan secara apa ya namanya, ada saat segitiga restitusi ini kita dikeraskan, tapi ada saatnya ini juga harus dilembutkan. Jadi tidak semuanya harus kita misalkan lembut gitu ya. Tergantung situasi dan kondisi ketika kita berada dalam masalah itu. Dan tadi ada Bu Lusa yang bilang apakah aturan sekolah bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah semuanya, ya memang kalau saya berpendapat memang bisa seperti itu gitu. Artinya kita ajak para siswa, para guru juga semuanya untuk sama-sama meyakini sebuah aturan gitu dalam tanda kutip ya. Aturan yang sama-sama saling mengikat, sama-sama saling menguntungkan. Namun aturan ini memang kita perlu konsistensinya, perlu konsistensi untuk menjaga melaksanakannya, gitu ya. Karena kalau kita nggak berkonsisten melaksanakan itu pasti akan sulit. Ya. Kalau tadi mungkin Pak Hinda bilang gurunya juga mungkin kesiangan, ya kita akui itu, gitu ya. Kita akui itu. Kita masih perlu berupaya untuk bisa menjaga konsistensi itu. Untuk merokok misalkan, nah kadang-kadang ya ini juga menjadi permasalahan ketika merokok di hadapan para siswa gitu ya. Itu kan juga perlu konsistensi juga bagi kita untuk tidak merokok di hadapan para siswa gitu kan. Kalaupun misalkan berarti melanggar hak orang yang merokok gitu ya. Ya tidak juga gitu kan, bukan berarti melanggar hak untuk bagi yang merokok. Ya berarti yang merokok harus bisa memposisikan diri di mana saya berada gitu kan, di lingkungan di tempat mana kita berada gitu kan. Kalau memang ya sama halnya seperti di tempat-tempat publik kan sekarang tidak semua orang bisa bebas merokok. Ada tempat-tempat khusus di mana dia bisa merokok gitu kan. Itu juga penting juga untuk kita jalankan gitu pada para siswa sehingga ya tadi bisa menjadi suri toladan. Dan selanjutnya saya ucapkan juga selamat Pak Rifki, Pak Hinda yang telah mengikuti program CGP ini. Dan sekarang kalau nggak salah modul 2 ya, Pak Rifki, Pak Hinda, mau budaya positif ya. Kalau nggak salah budaya diferensiasi. Ya, diferensiasi. Ini juga perlu kita diseminasikan. Mungkin saya dulu nggak melaksanakan diseminasi. Jadi memang, tapi kalau dengan seperti ini, saya berharap ke depan kekuatan kekuatan perubahan lah, kekuatan ataupun spirit perubahan bagi SMA Cineam semakin bertambah gitu kan. Perubahan itu juga saya pikir tidak perlu dengan banyak orang, tapi dengan beberapa orang yang memang memiliki perhatian, memiliki concern yang sama, saya pikir bisa melakukan perubahan. Mungkin itu saja Pak Rifki, Pak Hinda, lanjut. Izin live, saya langsung live ya Pak Hinda, Pak Rifki. Iya, langsung biasa gabung menuju tempat lain, matur nuhun. Ya, Sadayana, salam. Insya Allah lah saya gabung lagi di SMA Cineam bulan Juli, insya Allah. Siapa ditunggu? Siap. Ya. Matur nuhun, mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mungkin terima kasih kepada Pak Nanang atau rekan yang lainnya. Sebetulnya diskusi ini akan panjang karena materinya menarik, karena waktu yang disediakan Zoom yang kita belinya hanya 2 jam, takutnya tidak cukup. Pastilah banyak unek-unek dari rekan-rekan. Nanti kalau misalkan acara workshop atau IHT dan sebagainya, alangkah lebih baiknya kita sharing. Jadi sekali lagi bukan menjadi pembicara atau narasumber, sharing lah diskusi seperti ini atau di tempat yang lain juga sambil ngopi, itu akan lebih efektif. Mungkin sebelum ditutup dari saya closing statement aja. Yang pertama, teori ini
bukan untuk mengganti teori yang lama. Kita sepakat ya. Setiap teori yang baru itu melengkapi, menyempurnakan teori yang lama. Bukan berarti menghukum itu ditiadakan menjadi restitusi. Betul kata Pak Nanang, kita lihat kondisinya seperti apa. Namun kita juga sepakati bahwa menghukum itu cara yang terakhir. Kalau misalkan cara restitusi atau bagaimana cara selain menghukum itu bisa kita laksanakan kepada murid kita. Itu benar-benar yang kita terakhir laksanakan itu ya, menghukum itu. Itu dari saya. Silakan kalau singkatnya dari Pak Rifki mungkin. Ya, terima kasih Pak Hinda. Mungkin ada waktu 4 menit lagi ya. Kalau dari saya betul, untuk restitusi mungkin tidak ditelan bulat-bulat, kita sesuaikan, kita cocokkan dengan keadaan di lingkungan sekolah kita, karakter sekolah kita seperti apa. Terutama mungkin ada sindiran itu. Yang pertama kan ada identifikasi menstabilkan apa Indah yang pertama tuh? Identitas. Menstabilkan identitas itu dari yang memang merasa gagal, terus kita bersihkan itu anaknya. Mungkin kalau anaknya kalau ada kasus anaknya yang mencuri, masa kita melakukan menstabilkan anaknya itu dengan kata-kata Bapak dulu juga pernah mencuri, nggak apa-apa kan gitu ya. Ada juga yang harus disaring, ada yang harus Pak Rizky mah. Ya, ada juga yang harus Pak di Rifki, ini ya. awas kesalahan siswa di sekolah itu Iya. kesalahan pembelajaran. Ya, Kita sepakati ya, bukan ya, pidana. betul. Gitu ya. Tuh, oke. Betul ya. Mungkin ada beberapa kasus yang memang harus lebih diperdalam gitu Ibu Bapak. Ya. Ya, itu saja. Terima kasih atas partisipasinya, waktunya yang tersita, istirahatnya dengan keluarga Ibu Bapak. Terima kasih Pak Irwan, Bu Nia, Bu Dede, Pak Aris, Pak Insan, Bu Lusa, Pak Ilham, Bu Nuning, Pak Hikmat, Bu Tanti, Bu Wulan, Pak Ade, Ibu Epi, Pak Nanang, dan tadi yang Pak Erga ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari saya dengan Pak Hinda. Ditutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada bulan Pak Hinda. Bulan itu komen. Ngartos. Tur nuhun Bu. Mangga Dipoto lah. Mangga tiasa on cam sakedap Ibu Bapak. Anu tiasa on cam anu tiasa mah bingung ngaktifkan on cam. Nah itu bingung orang cara make Zoom. Oh ya. Awon. Sok Ya. Nah, apa Ilham ada? 1 2 3 kedap. 1 2 3. Satu lagi halaman 2 kedap. Oke, halaman 2 1 2 3. Ya, hatur nuhun Ibu Bapak. Ya. Tos. Mangga bilih bade dilajeng istirahatna. nuhun pisan ya sekali dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hikmat. Dadah. Hentikan dulu rekod kita Pak Rifki.